berjumpa Allah Subhanahu wa taala, ternyata mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa Bapak Ibu jemaah sekalian? Salat 50 waktu sehari semalam. Nah, salatnya bukan maghrib baik, bukan isya baik, bukan zuhur, bukan asar, bukan subuh, itu cuma 5 waktu Bapak Ibu jemaah sekalian. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hadiah salatnya 50 waktu sehari semalam. Kemudian dengan rasa hormatnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kurangi, tidak nanya. Bapak Ibu kan cek kalau kita belanja jeruk berapa di jeruk sekilo? 10.000. Jadi kurang dalam 5.000. Belanja cabai, sama lah. Pasti kalau kita nak belanja atau kita beli sesuatu pasti minta kurangi harga. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, merupakan Habibullah, kekasih Allah. Apapun yang diminta pasti dikabulkan. Tapi dengan polosnya, Bapak Ibu Nabi Muhammad itu turun. Jadi jumpa Allah turun ke langit ke-6. Langit ke-6 itu agung Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang banyak cobaan, banyak ujian. Jadi ada 5 Nabi yang kelasnya itu kalau di level itu kelas atas, banyak cobaan, banyak musibah yang didapati. Ada Nabi Nuh, Nabi itu 930 tahun berdakwah, ceramah, ngajak jemaah, anak bininya tidak kali ikut, tenggelam, tidak ada dimakan. Kedua ada Nabi Musa. Nabi Musa dialah diangkat oleh istri Fir'aun, lagi mandi di sungai Nil itu ada kotak, ternyata bayi ganteng. Dulu kalau zaman Fir'aun, Bapak Ibu jemaah sekalian, bayi-bayi itu dibunuh, tapi ibunya Nabi Musa itu takut, tak dibunuh anaknya, masuk di dalam kotak, dialirkan di sungai. Ternyata istri Fir'aun namanya Siti Asia, lagi mandi, lihat kotak. Ada bayi laki-laki ganteng, diangkat jadi anak sampai besar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa itu bermusuhan dengan Fir'aun karena dia mengaku sebagai Tuhan. Banyak cobaan, bahkan Nabi bunuh Nabi Musa, banyak cobaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan beliau itu mendapatkan gelar Ulul Azmi, Nabi yang tahan uji banyak cobaan. Ada yang kedua Nabi Isa. Nah, kalau pemahaman kita Bapak Ibu jemaah sekalian, Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Jadi Isa itu ketika orang-orang kafir pengen bunuh Nabi Isa, jadi Nabi Isa itu banyak anak murid yang setia. Namanya Hawariyin. Masuk dalam sebuah goa dikepung oleh kaum kafir. Kemudian Nabi Isa itu ada yang ngintip, ternyata satu dari muridnya itu yang ingkar. Dia tahu kepada Nabi Isa dalam gua itu ada Nabi Isa. Ternyata ketika muridnya itu yang ingkar masuk dalam gua, ngabarkan keluar untuk dibunuh, ternyata yang keluar itu rayu mirip sama seperti Nabi Isa. Lantas orang itu namanya Yudas disalib, digantung. Itulah menurut pemahaman kita bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat Allah langit kedua. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, ada namanya Nabi Muhammad, Nabi yang paling ujian, lahir tanpa bapak, bapaknya meninggal masih kecil, sudah meninggal ibunya oleh ketiadaan. Ketika masih remaja kakeknya meninggal, cobaan. Nah itulah luar biasa nabi-nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj tadi, Nabi Muhammad itu turun ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan
tadi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah cara Allah untuk menghibur Nabi Muhammad. Karena uang yang dicintainya, istrinya itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Ini hiburan kan? Hiburan jalan dari Mekah ke Palestina, ketemu nabi-nabi, ada Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Ibrahim, jalan ke atas, melihat surga, melihat neraka. Nah, luar biasa peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu sekalian. Lalu Nabi Musa ngomong, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau dapatkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, kekasih Allah. Nabi Musa ini mendapat gelar kalamullah, Nabi yang bisa ngomong sama Allah Subhanahu wa taala langsung, tapi ada pembatas tirai, tidak terlihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, aku mendapatkan hadiah salat 50 waktu sehari semalam. Caca banyak umatku dia mampu ibadah dalam seminggu sekali. Umat Nabi Musa itu ibadah seminggu sekali. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu masih disuruh beribadah seminggu sekali. Kemudian ada yang ingkar mancing. Mancing ternyata dijadikan Allah. Umatnya itu kira-kira sedikit jadi monyet. Padahal cuma seminggu sekali. Badannya besar-besar, kekar-kekar. Wahai Muhammad, aku dah yakin dengan umatmu yang mampu sholat 50 waktu sehari semalam. Jadi sama Nabi Musa, kau naik lagi, kau temui Allah Subhanahu wa taala, kau minta kurang ibadah sholat. Alhasil Bapak Ibu, baik Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Masuk lagi. Kurang 45. Bolak-balik 9 kali. 45, 40, 35, 30, 25, 20 sampai 5 rakaat. Dan sampai 5 rakaat Bapak Ibu sekalian ngomong lagi Nabi Musa. Wahai Muhammad, kau yakin umatmu mampu sholat 5 waktu sehari malam? Wahai Musa, aku malu. Aku tak sanggup lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangkan